Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Fatimah Laili Rohma from Religious Studies. Here, I will make a video about the Amatoan in Sulawesi. Chapter 1. Introduction. Background. This dissertation focuses on the religious practices of the Amatoans community, one of the religious and cultural minorities on the Indonesian island of Sulawesi. It discusses aspects of Amatoan rituals and cosmology and aspects of culture, economy, and politics that are, from the Amatoan point of view, also religious. Disertasi ini berfokus pada praktik keagamaan suku Amatoan, salah satu minoritas agama dan budaya di salah satu pulau Indonesia, yakni Sulawesi. Pada kali ini, kita akan membahas aspek ritual dan kosmologi Amatoan dan aspek budaya, ekonomi, politik dari sudut pandang suku Amatoan, juga keagamaan. Theoretically, this dissertation is informed by Watts Corruption 1076. There's a literalist approach. In this respect, it also owes much to the theoretical insight of Evan Pritchard 1965, Hallowell 1960 or 1975, Bert David 1999, and Morrison 2000. Secara teoristis, disertasi ini dilatar belakangi oleh apa yang dikatakan oleh Korupsi pada tahun 1976, yakni istilah pendekatan literalis. Dalam hal ini juga berutang banyak pada teori wawasan Evan Pritchard 1965, Hallowell 1960 atau 1975, Bert David 1999, dan Morrison tahun 2000. Here, religion is understood as ways of relating how human beings relate to their fellow humans, including the living and the dead, and other beings, animals, plants, forests, mountains, rivers, and invisible beings such as gods and spirits. From this perspective, religion includes many aspects of everyday life. As an everyday practice, religion in which people relate with others encompasses elements of all parts of everyday life, including politics, economy, agriculture, rituals, and so forth. Di sini, agama dipahami sebagai cara berhubungan manusia sesama manusia, termasuk yang hidup dan yang mati, dan makhluk lainnya, seperti hewan, tumbuhan, hutan, gunung, sungai, dan makhluk tidak terlihat seperti dewa dan roh. Dari perspektif ini, agama mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai praktik sehari-hari, agama di mana orang berhubungan dengan orang lain mencakup unsur-unsur dari semua bagian kehidupan sehari-hari, termasuk politik, ekonomi, pertanian, ritual, dan sebagainya. I have come to this understanding of religion for several reasons. First and foremost, it is the best way to make sense of religion as it is understood and practiced by the Amatoans. I am aware of alternative theories and of debates concerning the definition of religion. Some define it as a belief in a spirit of any kids, like the divine supreme being Taylor 1871, James 1902, Otto 1958. Others conceptualize it as the sacred as opposite to the prophet Eliade 1968. Saya sampai pada pemahaman agama ini karena beberapa alasan. Pertama dan terutama,
Itu adalah cara terbaik untuk memahami agama seperti yang dipahami dan dipraktekkan oleh orang amatowan. Saya menyadari teori alternatif dan perdebatan tentang pengertian agama. Beberapa mendefinisikannya sebagai kepercayaan pada roh jenis apapun, seperti yang ilahi, yang maha tinggi, menurut Taylor 1871, James 1902, dan Otto 1958. Yang lain mengkonseptualisasikannya sebagai yang sakral sebagai lawan dari yang profan. Some others explain religion as a symbolic reflection of social order. Durkheim 1965, Economic Inequalities, Marx and Engels 1964, or The Projection of Neurotic Illusion, Freud 1961. These ways of defining religion are characteristic of classical 19th and early 20th century social thought, and remain influential in the following century. Sebagian yang lain menjelaskan agama sebagai cerminan simbolis dari tatanan sosial. Menurut Durkheim 1965, kesenian ekonomi menurut Marx and Engels 1964, atau proyeksi ilusi neurotik menurut Freud 1961. Cara-cara mendefinisikan agama ini adalah karakteristik pemikiran sosial klasik abad 19 dan awal abad ke-20 dan tetap berpegang teguh pada abad berikutnya. Talal As'ad 1993 and Tomoko Masuzawa 2005 question the use of religion as an analytic category and argue that it is a particularly Western cultural category shared by scholars and the general public. As'ad 1993 argues that a universal definition of religion is impossible, not only because its constituent elements and relationships are historically specific, but because such a definition is itself the historical product of discursive progress. Page 29. Talal As'ad 1993 dan Tomoko Masuzawa 2005 mempertanyakan penggunaan agama sebagai kategori analitik dan berargumen bahwa itu adalah budaya barat yang dimiliki oleh para sarjana dan masyarakat. As'ad 1993 berpendapat bahwa definisi universal agama tidak mungkin, bukan hanya karena penyusunnya elemen dan hubungan secara histori spesifik, tetapi karena definisi seperti itu sendiri merupakan produk histori dari proses diskursif. Masuzawa notes that when religion is mentioned, people seem to understand what it is, however they understand it. Masuzawa, however, argues that religion is a Western invention, and the use of the concept should be suspect. By using it, we may be imposing Western-centric ways of thinking on non-Western cultural others. Masuzawa argues that the discourse of world religion is based on a Western desire to classify peoples and to distinguish themselves from others. The discourse has often been deployed to demonstrate Western superiority. Masuzawa 2005. Masuzawa's argument implies that the academic category religion can be used to provide legitimacy for political agendas. Masuzawa mencatat bahwa ketika agama disebutkan, orang tampaknya mengerti apa itu, namun mereka memahaminya. Masuzawa berpendapat bahwa agama adalah penemuan barat dan penggunaan konsep harus dicurigai karena dengan menggunakannya kami mungkin memaksakan cara berpikir barat sentris tentang orang lain. Masuzawa berpendapat bahwa wacana agama-agama dunia didasarkan pada keinginan barat untuk membedakan diri mereka dari orang lain. Wacananya sudah sering dikerahkan untuk menunjukkan superioritas barat. Argumen Masuzawa tersebut menyiratkan bahwa kategori akademis agama dapat digunakan untuk legitimasi untuk agenda politik.
Even though Masuzawa's work focuses on the 19th century European context, her arguments on world religion discourse first the Indonesian context. Meskipun karya Masuzawa berfokus pada abad ke-19, dalam konteks Eropa, argumennya tentang wacana keagamaan dunia cocok dengan konteks Indonesia. There is an extensive literature concerning the category religion and its relation to custom and culture in Indonesian religious and political discourse and ideology. Kip 1996, Kip and Rogers 1987, Aragon 2000, Scrowes 2000, Ma'arif 2003, Adam 2006, Kenna 2007, Hidayah 2007, and most recently Woodward 2011, and Picard and Madiner 2011. There is a complex, politically motivated discourse about relationship between religion and custom. Hidayah 2007. Religion, no matter how it is academically studied in Indonesia, offers legitimacy for one or more colonial and post-colonial political agendas. In Indonesia, religion is translated as agama. Ada literatur yang luas mengenai kategori agama dan kaitannya dengan adat dan kebudayaan di wacana dan ideologi agama dan politik Indonesia menurut Kip 1966, Kip dan Rogers 1987, Aragon 2000, Scrowes 2000, Ma'arif 2003, Adam 2006, dan yang terbaru Woodward 2011. Ada wacana yang kompleks dan bermotivasi politik tentang hubungan antara agama dan adat. Agama, apapun itu, bagaimana hal itu dipelajari secara akademis di Indonesia, menawarkan legitimasi untuk satu atau lebih agenda politik kolonial dan pasca kolonial. Di Indonesia, agama diterjemahkan sebagai agama. Religion, translated as agama and so specifically defined, has been politically invested by the Indonesian state to be the basis of public discourse and knowledge about religion in the academic sense of the terms. As publicly understood, it is a special set of doctrines concerning accepted of a monotheistic conception of the divine and the sacred and specifically formal rituals practiced distinct from other kinds of everyday practice including politics, economic, and agriculture. The state has been concerned with the standardization of religion and allows only six: Islam, Protestants, Catholics, Hindus, Buddhists, and Confucianism. Every citizen must profess one of the religion. Agama diterjemahkan sebagai agama dan didefinisikan secara khusus telah dipaksa secara politis oleh negara Indonesia untuk dijadikan dasar publik. Wacana dan pengetahuan tentang agama dalam arti istilah akademis sebagai dipahami secara umum itu adalah seperangkat doktrin khusus tentang penerimaan konsep monoteistik tentang yang ilahi dan yang sakral dan secara khusus formal ritual yang berbeda dari jenis praktik sehari-hari lainnya termasuk politik, ekonomi, dan pertanian. Negara telah prihatin dengan standarisasi agama dan hanya mengizinkan 6 agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara harus menganut salah satu agama ini. Another consequence of the standardization of religion is that others practice similar to those of agama, and that scholars would classify as religion are not categorized as agama. Their practice are called adat or custom or kepercayaan. Visiting graves, pilgrimage to mountains, life cycle rituals, prayer chants on agriculture rituals, and many others are all called adat. Konsekuensi lain dari standarisasi agama adalah bahwa praktik serupa dengan agama
dan bahwa para sarjana akan mengklasifikasikan sebagai agama, tidak dikategorikan sebagai agama. Praktek-praktek ini disebut adat atau kepercayaan. Mengunjungi kuburan, ziarah ke gunung, siklus hidup, nyanyian doa pada ritual pertanian, dan banyak lainnya. Semuanya disebut dengan adat. Jadi, Amatawan ialah salah satu suku minoritas yang ada di Sulawesi. Di sini, agama dipahami sebagai hubungan manusia sesama manusia, termasuk yang hidup dan yang mati, seperti hewan, tumbuhan, hutan, gunung, dan lain sebagainya. Tetapi, beberapa yang lainnya mendefinisikan agama sebagai kepercayaan pada roh jenis apapun, seperti yang ilahi, yang maha tinggi. Negara juga telah prihatin dengan standarisasi agama dan hanya mengizinkan 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Praktek-praktek dalam agama atau yang biasanya disebut adat meliputi mengunjungi kuburan, ziarah ke gunung, nyanyian, dan doa pada ritual pertanian.